Halo semuanya, jadi pada video kali ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya, di mana kita akan mencoba menerapkan Android komponen dan layout yang sudah teman-teman ketahui sebelumnya ke dalam sebuah aplikasi. Nah, saat teman-teman membuka Android Studio pertama kali, begitu ya, biasanya akan muncul tampilan seperti ini jika di Mac ya, tapi kalau di Windows mungkin berbeda, tapi mungkin hampir sama ya, seperti ini. Nah, teman-teman untuk membuat sebuah project bisa diklik ini ya, new project, akan muncul tampilan seperti ini, sebentar loading. Nah, di sini teman-teman bisa pilih layout-layout apa saja yang teman-teman inginkan. Ada login, terus ada navigation drawer, scrolling activity, ada tab, lalu ada Google Map. Nah, kalau misalnya teman-teman nih mau gunakan silahkan, tapi saran saya lebih enak mengcustom sendiri. Nah, untuk mengcustom sendiri, teman-teman bisa pilih yang empty activity. Empty activity ya, bukan yang lain ya, bukan no activity, empty activity. Bedanya apa sama no activity? Kalau empty activity ini akan dibuatkan satu set file Java dan file activity. Sorry, file Kotlin dan file activity. Kalau no activity, project-nya itu project kosongan. Seperti itu. Kita pilih yang empty activity, kemudian next. Nah, di sini teman-teman buat aja nama aplikasinya ya. Nama aplikasinya mungkin saya buat first app Proctech. Nah, kemudian di bawah ini ada package name, teman-teman. Package name ini biasanya terdiri dari 3 buah kata dipisah dengan dot. Ya, ini biasanya diisi dengan nama company kalian. Com dot nama company dot nama projectnya apa. Nah, di sini mungkin saya kasih nama company-nya UC aja ya, contoh ya, UC. Tapi kalau teman-teman mau custom silahkan, bisa. Tapi harus dipisah dengan dot dan di dot juga di depan dan di akhir. Depannya ini bisa dikasih, biasanya ini berkaitan dengan website dari company kalian. Kalau misalnya .id ya berarti belakangnya ini depannya id uc.com, tapi usually seperti ini aja udah biarin. Kemudian ada save location. Save location ini teman-teman bisa rubah posisi mau save di mana, tapi pastikan lagi dia di dalam folder teman-teman. Terkadang kalau kita mengubah posisi foldernya, penyimpanan projectnya, dia tidak membuat sebuah folder baru. Otomatis akan berantakan di folder yang teman-teman set. Jadi pastikan lagi terakhirnya ini sama dengan nama projectnya, supaya kita tahu bahwa dia di add ke dalam sebuah folder. Nah, selanjutnya ada language ya. Language ini teman-teman bisa Java, bisa Kotlin, tapi karena programming teknik ini, apalagi di Android Studio ini, kita mau belajar tentang Kotlin, jadi kita pilih yang Kotlin. Selanjutnya ada namanya minimum SDK. Jadi kalau teman-teman tahu OS Android itu ada banyak sekali macamnya ya. Mulai dari yang zamannya ABC apalah itu sampai sekarang yang terbaru. Nah, untuk minimal ini sebenarnya teman-teman usahakan minimalnya itu sesuai dengan HP kalian masing-masing. Bagi teman-teman yang punya HP Android bisa dicek ya. HP-nya itu OS-nya apa. Nah, pasang minimalnya di situ. Dalam kasus ini HP saya sekarang masih Nougat, jadi saya buat Nougat aja supaya bisa di-run. Biasanya di sini ada kriterianya. Uh, your app will run on approximately 89% of the device. Jadi masih banyak orang yang menggunakan Android Nougat. Nah, yang ini enggak perlu dicentang ya. Bebas mau dicentang atau tidak. Sing Legacy Android Support Library. Enggak perlu dicentang juga enggak apa-apa, tapi mau dicentang juga enggak apa-apa. Nah, di sini biasanya ada apa namanya? Ada warning ya. Maksudnya apa?
sebisa mungkin kalau kita menyimpan project kita jangan ada spasi. Dalam kasus ini di saya ada spasi di sini. Tapi tidak masalah, mau di-run juga boleh, disimpan, dilanjutkan juga tidak apa-apa, kalau enggak juga boleh. Mau diganti ke folder lain yang nggak ada spasinya juga boleh. Kalau sudah selesai, kita langsung finish saja. Otomatis project-nya akan dibuatkan, teman-teman juga akan usually akan menunggu cukup lama karena ada yang namanya Gradle, itu download lagi sekitaran, saya lupa, mungkin 300 mega ataupun 1 giga gitu ya. Itu harus mendownload. Gunanya buat apa? Gradle itu library untuk memanage sintaks ataupun connectivity dari masing-masing komponen tersebut. Nah, ini downloadnya cuma agak lama ya, usually pertama kali aja yang lama. Tapi kalau teman-teman sudah pernah download untuk membuat project baru lagi, tidak akan memakan waktu yang lama. Ditunggu aja teman-teman sampai selesai ya. Jadi sebisa mungkin sebelum kelas dimulai, teman-teman bisa membuat sebuah project dulu supaya mempermudah saat membuat project baru. Oke, jika sudah selesai Gradle downloadnya dan synchronization, ini teman-teman akan lihat di sini ya, sebelah kiri ada Gradle Sync Finish. Ini berarti sudah selesai ya. Tampilan awal pada Android Studio yang teman-teman buka akan seperti ini, di mana tampilan ini atau bagian ini merupakan logic ya, logic yaitu file Kotlin, dan di samping file Kotlin ini teman-teman ada lihat activity main. Disinilah tempat untuk mendesain tampilannya. Jadi untuk Android Studio kita akan belajar dua hal, yaitu tampilan menggunakan XML, drag and drop usually. Kalau teman-teman mau coding sendiri juga bisa. Dan untuk logic menggunakan Kotlin. Nah, kalau teman-teman perhatikan di bagian project ini, Kotlinnya sudah terlihat. Lalu untuk layoutnya di bagian rest, teman-teman. Rest dan layout. Activity main.xml ini. Teman-teman sebenarnya bisa drag and drop ya, tapi kalau misalnya teman mau coding, di bagian sebelah kanan ini ada code, split, sama design. Jadi kalau teman-teman code, otomatis kelihatan kode program XML-nya. Hampir sama seperti tag HTML. Jadi kalau misalnya teman-teman mau belajar soal XML bisa gunakan ini ya. Tapi kalau mau drag and drop juga bisa. Nah, pas awal mula, teman-teman, sekarang itu kita sudah banyak menggunakan constraint layout. Constraint layout otomatis dia akan terbuat constraint layout. Nah, kalau misalnya teman-teman mau lihat layout, bisa di bagian layout sini. Constraint, linear, vertikal, dan lain-lain. Ini teman-teman bisa gunakan. Seperti sudah saya bilang, linear hanya bisa satu arah saja ya, horizontal ataupun vertikal. Kalau misalnya mau gunakan kedua-dua, ya ini tinggal kita hapus dulu ya. Ini kita hapus dulu semua. Ini tidak bisa kita hapus, kita bisa convert parent pertama ini ya. Jadi konsepnya seperti parent ya, dia paling utama. Parent ya. Untuk mengubah jadi linear layout, kita klik kanan, lalu kita rubah to convert view. Nah, di sini banyak banget layoutnya. Kita mau rubah ke linear layout, ya tinggal apply aja. Dia berubah jadi linear layout, horizontal. Kalau horizontal berarti menyamping ke kanan. Contohnya seperti ini. Text view kita masukkan ke sini, nyamping. Lurus seperti ini. Kita masukkan text view kedua, otomatis ya di sebelah kanannya. Kita masukkan text view ketiga, otomatis ada di sebelah kanan. Kita tidak bisa ngubah ini ke bawah, tidak bisa. Karena dia horizontal. Karena linear layout hanya bekerja ke satu arah. Lalu bagaimana kalau mau ke vertikal? Ya ini kita harus rubah jadi vertikal. Gimana rubahnya? Di bagian atribut ini. Kita pilih dulu linear layout-nya, lalu ke bagian atribut, kita cari nih, orientation vertikal. Otomatis dia akan mengubah jadi vertikal seperti ini. Kalau kita mau menaruh di sampingnya, nggak bisa, karena dia otomatis vertikal. Lalu bagaimana untuk kalau misalnya kita mau
menggabungkannya, ya berarti kita harus melogikanya lagi. Misal aplikasi itu mau ke bawah, lalu ada bagiannya yang bagian kanan. Berarti kita harus tambahkan layout horizontal di dalam sini. Horizontal. Nah, ini kita bisa adjust. Jangan lupa ini di-adjust ya, teman-teman. Di-adjust di bagian sini. Ada namanya layout width. Ada yang namanya match parent, ada yang namanya wrap content. Match parent, dia akan mengikuti ukuran dari parent atasnya. Sementara wrap content, ya namanya juga wrap content. Mengikuti dari kontennya. Nah, di sini untuk karena ya vertikal ya, vertikal. Berarti kan ini nimpah nih yang lain di bawah sini. Otomatis kita mainan di head-nya. Head-nya kita rubah jadi wrap content. Nah, jadi di sini khusus untuk bagian yang linear layout horizontal kita bisa tarik untuk ke kanan. Ini kita tambahkan button ya ke kanan. Tapi gimana caranya kalau misalnya di linear layout horizontal mau ke bawah, ya kita perlu menambahkan linear layout lagi vertikal. Di bawah dalam, lagi ya diperhatikan ya komponen tree-nya ya, vertikal. Nah, tapi ini jadinya hancur ya teman-teman. Nanti bisa di custom, bisa di logic sendiri ya. Kalau misalnya teman-teman mau main uh, linear layout gitu ya, custom. Nah, cuma satu arah seperti ini. Nah, sekarang kita sudah dipermudah. Tanpa perlu menggunakan linear layout, kita bisa pakai yang namanya constraint layout. Kita hapus dulu semua ini. Yang parent paling atas tidak bisa kita hapus ya. Kita bisa klik kanan, convert view. Lalu constraint layout. Pilih lagi. Nah, ini pokoknya sampai berubah ya teman-teman ya. Android constraint layout widget apply. Otomatis dia berubah constraint layout. Nah, kalau misalnya teman-teman merasa pro, teman-teman bisa gunakan yang di code. Nah, ini kalau misalnya teman-teman, saya kembalikan lagi ya, linear layout. Di code ini, dia akan berubah linear layout. Nah, kalau mau ngubah jadi constraint layout secara coding, ya ini kita tinggal hapus. Ketikkan aja. Constraint layout. Nah, otomatis berubah. Nah, bedanya apa dengan constraint layout? Kalau constraint layout, kita bisa mengcustom sesuai keinginan kita. Misalnya kita mau text view ada di sini. Ya, kita bisa taruh aja di sini. Tapi kembali lagi, constraint layout itu perlu istilahnya kita cantolkan. Dicantolkan itu dikaitkan dengan sesuatu. Kalau teman perhatikan, kalau ini di bagian sini ya, maunya text view-nya di bagian sini, kita perlu mengkaitkan ini secara horizontal dan vertikal. Bisa teman-teman lihat di sini ya, kalau komponennya sedang aktif ada titik 4 ini harus dikaitkan ke komponen lainnya atau ke parent. Kita bisa kaitkan ini ke atas, kita bisa kaitkan ini ke samping. Harus horizontal dan vertikal. Nah, barulah errornya hilang. Baru kita di sini kita bisa drag ke sini, kita bisa drag ke sini, otomatis dia fix. Ataupun kita bisa adjust semua di sini. Kita bisa adjust juga di sini. Ini ada hitungannya ya teman-teman ya. Ukurannya bisa dicek di sini. Kalau misalnya 16 satuannya bukan pixel teman-teman. Kalau di Android, tapi namanya dp. dp. Atasnya 16 seperti ini. Lalu ini kan tulisannya masih text view. Bagaimana mau mengubah tulisannya? Teman-teman tinggal lihat di atribut di bagian teks. Ini tinggal bisa kita ganti. Hello world. Otomatis akan berubah. Lalu bagaimana misalnya warnanya mau kita ganti? Teman-teman cari di atributnya yaitu ya namanya juga warna ya, berarti color ya. Color, teman-teman coba cari aja. Kalau susah, terlalu banyak, teman-teman bisa cari di menggunakan search di atas ini, search button. Color. Nah, tinggal dipilih yang text color. Ini ada banyak, highlight, hint, link, text color ya text color. Ini mau merah, kita tinggal trik merah.
Nah, ini kalau teman-teman mau punya hex, kode hexnya bisa diketikkan. Kalau misalnya mau buka color pickernya, tinggal pencet aja warnanya. Tinggal pilih. Bisa di drag, warna biru, dan sebagainya. Seperti itu. Lalu, teman-teman, untuk kalau misalnya kita mau ada komponen di bawahnya lagi, hanya ada button di bawahnya sini, tengah-tengah sini ya. Nah, ini pasti error karena sekali lagi ya, kita butuh yang namanya constraint, vertikal maupun horizontal. Teman-teman bisa ini dikaitkan ke parent juga bisa, tapi alangkah sebaiknya teman-teman menganalisa terlebih dahulu. Jika button ini berada di bagian bawah tengah sini, dan atasnya ada komponen, sebaiknya diarahkan ke komponen tersebut, dikaitkan ke komponen seperti ini. Alasannya kenapa? Supaya tidak menumpuk. Kok bisa menumpuk? Karena Android itu rata-rata berbeda resolusi. Resolusi layar, ukuran layar berbeda-beda. Nah, kalau teman-teman cantolkan atau dikaitkan semua di parent, otomatis jika layarnya berubah, dia akan mengikuti perubahan layar tersebut. Tapi kalau misalnya kita sudah patenkan bahwa button ini berada di posisi bawah Hello World, dan kita sudah kaitkan ini ke bawah Hello World, otomatis jika ada perubahan resolusi, dia mau tidak mau tetap harus berada di bawah Hello World. Tidak mungkin lebih dari atasnya, kecuali kita set manual by minus constraint-nya. Lalu sekali lagi jangan lupa kiri kanannya dikaitkan. Kaitkannya di mana? Kalau vertikal, vertikal ini kalau misalnya kita mau di tengah-tengah layar ya. Kalau kita mau di tengah-tengah layar, berarti kita harus mengkaitkan ini ke parent. Nah, tapi jadinya kan di sebelah kiri nih. Kita bisa aja drag ke sini, tapi nanti hasilnya nggak akan rata, teman-teman. Karena dia mempatok 156 dp sebelah kiri, tapi kanannya kosong. Nah, kalau misalnya layar kalian panjangnya itu ada 500 dp, otomatis dia hanya mempatok bagian kirinya 156. Kanannya, dia cuek amat, peduli amat. Jadi dia nggak mungkin di tengah, walaupun gambarnya ini di tengah. Oleh sebab itu, kita bisa melakukan seperti ini. Kita bisa mengkailkan yang kanan di kanan parent. Jangan lupa kiri kanannya dibuat 0. Buat 0, otomatis dia akan membuat button ini jadi di tengah. Mau dia resolusinya 1000 kali 1000 ataupun 500 kali 500, dia akan tetap di tengah. Selama kita bisa mengkaitkan ini kiri ke kanannya ke parent. Otomatis jarak kiri dan ke kanannya akan sama. Nah, misal kita punya lagi di bawahnya ada teks lagi, mau di bawahnya button. Nah, berarti ini harus dikailkan ke button, bukan dikailkan ke hello world, bukan dikailkan ke parent ya. Dikailkan ke button, lalu misalnya kita mau rata kanan ya, berarti ini kita kailkan ke kanan. Seperti ini. Tinggal kita adjust saja. Misalnya yang mau jaraknya sekian, 144, terus ke kirinya sedikit 48. Ini bisa seperti ini. Nah, teks view ini kalau mau rata tengah gimana? Rata tengah sama seperti button ya, berarti kita harus kailkan ini ke kirinya juga. Otomatis dia akan rata tengah. Lalu bagaimana kalau misalnya dia mau rata tengah antara button sama parent-nya? Ya, berarti kita bisa kailkan ini dengan bawahnya ke parent. Tapi kalau teman-teman perhatikan, di sini ini lebih panjang, ini lebih pendek. Kenapa? Karena di bagian constraint widgetnya ini masih ada nilai 148. Kita harus ubah ini jadi 0. Otomatis dia akan membagi kiri kanan atas bawah sama rata semuanya. Seperti itu. Nah, tantangan dari constraint layout ini, teman-teman harus bisa menganalisa constraint-constraint ini dikaitkan kemana, lalu apakah butuh kiri kanan, lalu misalnya nih kita mau ada button di samping text view ini, ya berarti kita harus drag apa namanya button ini ke sini, lalu kita kailkan ini ke sini. Atasnya bagaimana? Kalau kita mau berada di sampingnya sama persis, berarti kita bisa taruh ini ke bagian atasnya sini.
Otomatis button ini tidak mungkin melebihi dari text view. Kalau text view ini kita moving, otomatis buttonnya akan ikut moving. Nah, ini kurang enak teman-teman dilihat. Bagaimana kalau misalnya button ini tulisannya mau sama tengah dengan text view-nya? Ya kita bisa aja bagian bawah ini kita cantolkan ke bagian bawah text view-nya. Otomatis dia akan membagi sama rata. Mau kita tarik kemanapun, digeser kemanapun, dia akan ngikut. Seperti ini. Nah, analisa seperti ini dan kemampuan mendesain seperti inilah yang teman-teman butuhkan untuk mempelajari constraint layout. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, kalau teman-teman mau run, bisa klik tombol play di sebelah atas ini, kanan atas. Teman-teman bisa perhatikan di sini ya, di sini ada available device. Jadi kalau misalnya teman-teman mau merun di Android kalian, itu bisa cek di sini, ngerun di mana. Nah, dalam kasus ini saya pakai virtual device. Jadi Android Studio ini ada bawaan virtual device-nya. Teman-teman bisa cari di bagian, tidak perlu di bagian itu. Teman-teman bisa cari di sini, available device, bisa pilih device manager. Oh, ya, device manager. Nah, di sini kalau misalnya mau buat virtual device, ya tinggal create device, akan dibuatkan ini, teman-teman bisa pilih HP yang teman-teman suka, banyak pilihan HP secara gratis, kayak Pixel 4, Max, lalu di sini juga ada mau pilih Android mana, tapi sekali lagi kalau teman-teman download ini semua otomatis memori hard disk kalian akan semakin banyak. Biasanya saya cuma download salah satu aja untuk testing gitu ya. Kalau semakin saya download semua berarti nanti masing-masing OS ini sekitaran 1 GB, maka ada sekitar berapa giga ini. Tinggal di next saja. Mau dikasih nama boleh, ini boleh di setting landscape atau portrait terserah, tinggal di finish. Nah, ini kalau teman-teman lihat, di sini saya sudah pernah buat yang sebelumnya ya, ada 8 GB. Jadi udah makan 8 GB. Ini saya hapus dulu aja yang tadi saya buat. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah membuat nih virtual device, otomatis di sini akan terbaca yang teman-teman buat. Tinggal di play aja. Oh, ada error. Kenapa? Oh, I see. Oke. Jadi ini permasalahan di saya adalah untuk Java-nya itu tidak boleh 8, teman-teman. Ada masalah seperti ini karena saya punyanya ada JDK 8, kayak saya perlu install yang 11. Nah, jika teman-teman memiliki masalah yang sama ya, karena saya menggunakan Java 8, dan untuk Kotlin itu dibutuhkan Java 11, teman-teman perlu menginstal dulu JDK versi 11-nya, 11 ke atas gitu ya. Nanti bisa di-add di sini. Jadi teman-teman tinggal pilih preference, kalau di Mac ya, cari preference saja. Kalau di Windows tinggal coba dicari preference. Kemudian di bagian build execution development, di bawah build tool ada yang namanya Gradle. Nah, di sini teman-teman pilih aja yang 11 atau kalau nggak ada ya tinggal download JDK. Nah, tinggal dipilih versionnya berapa. Kalau sudah ya udah tinggal select. Di sini saya pilih yang JDK 11, lalu di OK. Kemudian coba di run lagi. Jadi untuk Android Studio sendiri ini cukup lama ya teman-teman ya. Oleh sebab itu makanya perlu device atau komputer yang cukup kuat. Seperti itu. Ini masih Gradle sambil menunggu ya. Nah, jika sudah ngerun nanti akan muncul di sebelah kanan ini ya teman-teman ya. Di sebelah kanan ini tampilannya seperti ini. Lower button sesuai dengan apa yang kalian kerjakan di sini. Seperti itu. Nah, silahkan teman-teman bisa explore sendiri ya untuk atribut, mencoba-coba layout sendiri dan lain-lain ya.
Oke, mungkin itu saja video yang bisa saya sampaikan di video ini. Silahkan teman-teman bisa mencoba ya sebelum kelas dimulai. Terima kasih.